Hai, halo semuanya. Semangat pagi untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan anak-anak ibu yang hebat, pintar, dan luar biasa. Dan masih dalam pembelajaran daring kali ini. Dan bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Nah, ibu berharap kalian juga sehat-sehat semua supaya kita tetap masih semangat dalam belajar. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari atau masuk ke dalam materi yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, ibu yakin kalian semua sudah pernah kenal dengan materi ini karena materi ini sudah pernah disampaikan sewaktu kalian masih duduk di bangku SMP. Nah, ibu yakin kalian masih mengingatnya dan nanti kita akan lebih mudah dalam mempelajari konsepnya kembali. Nah, untuk kali ini nanti ibu akan sampaikan beberapa tujuan yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi ini, yaitu kita mampu memahami konsep barisan dan deret aritmatika, barisan aritmatika dulu terutamanya. Kemudian nanti kita dapat menyelesaikan contoh-contoh soal kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar ya. Untuk itu nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini, mulai dari diskusi, kemudian ada pengisian LKPD dan juga ada tesnya. Nah, nanti anak-anak bisa laksanakan semuanya itu pada pembelajaran hari ini. Oke, jangan lupa anak-anak untuk absen dulu di daftar hadir yang ada di Google Classroom supaya nanti bisa tercatat. Oke, untuk itu kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan materi barisan aritmatika. Selamat belajar untuk anak-anak semuanya. Oke, kita perhatikan dulu ya, sebelum kita masuk kita perhatikan dulu gambar mistar berikut. Berapa selisih antara bilangan yang berurutan? Jadi berurutan di sini kita lihat untuk 1 min 0, kemudian 2 min 1 dan di sini hasilnya adalah 1. Kemudian untuk 3 min 2 hasilnya juga 1. Dan seterusnya sampai 10 dikurangi 9 hasilnya adalah 1. Jadi selisih antar bilangan pada mistar yang berurutan hasilnya adalah 1. Betul. Nah, sekarang kita perhatikan untuk pola barisan bilangan berikut. Nah, kita di sini sudah disediakan ada 2 pola barisan bilangan. Kalian tentukan apakah barisan bilangan di atas itu merupakan membentuk pola atau tidak. Kalian perhatikan dulu. Sudah mendapatkan hasilnya? Bagaimana? Kita cek. 2, 5, 8, 11 apakah membentuk pola barisan? Ya, jawabannya adalah betul ya. Jadi membentuk pola barisan. Karena di situ adalah yang pertama adalah pola barisannya selisihnya adalah bertambah 3. Untuk yang di bawah tidak. Karena apa? 3, 4 itu 1, 4 ke 6 itu 2. Jadi tidak membentuk pola yang sama. Kemudian untuk yang berikutnya dipunyai barisan bilangan sebagai berikut. 4, kemudian ada 7, kemudian ada 10, kemudian 13 dan 16. Di sini nanti kita akan menentukan kalau U4-nya itu kita sebut dengan suku pertama, U1, 7 kita sebut dengan U2, suku kedua ya. Jadi kalau 10 berarti kita sebut sebagai suku ketiga dan seterusnya. Maka suku pertama atau A di sini nilainya adalah 4. Suku kedua dikurangi suku pertama, di situ adalah 7 dikurangi 4, hasilnya adalah 3. Suku ketiga dikurangi suku kedua, itu berarti 10 dikurangi 7, hasilnya adalah 3. Suku keempat dikurangi suku ketiga, 13 dikurangi 10, hasilnya adalah 3 juga. U5 atau suku 5 dikurangi suku keempat, hasilnya juga 3. Nah, apakah untuk masing-masing selisih tadi itu sama? Hasilnya adalah ternyata sama, yaitu 3 selisihnya. Maka ini kita sebut dengan beda. Nah, karena memiliki selisih yang sama.
Untuk itu kita perhatikan kesimpulannya di sini untuk barisan aritmatika, berarti jika tersedia U1, U2, U3 sampai UN, maka untuk U2 min U1, U3 min U2 dan seterusnya sampai UN dikurangi U sebelumnya, suku N dikurangi suku sebelumnya, itu disebut sebagai beda ya, nilainya berarti nanti bedanya itu sama. Kemudian di sini untuk kegiatan selanjutnya adalah tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan berikut. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Mau kita tentukan di sini suku ke-10-nya. Untuk pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu bedanya. Untuk menentukan beda itu berarti suku ke N dikurangi suku ke N-1. Bisa kalian pilih dari suku yang berapapun ya. Jadi boleh suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau yang lainnya juga bisa. Nilainya di situ adalah 2. Untuk U1-nya atau A adalah 3, U2-nya adalah 5. Berarti 5 itu diperoleh dari mana? 3 ditambah 2 min 1 dikalikan dengan 2. Dan seterusnya sampai U10 itu berarti 3 ditambah 10 min 1 dikalikan 2, hasilnya 21. Jadi suku ke-10-nya adalah 21. Nah, untuk berikutnya kita akan buat pola barisan bilangan aritmatikanya ya. Jika suku pertama kita sebut sebagai A, kemudian B itu disebut sebagai beda, maka suku keduanya adalah A plus B. Maka suku ketiganya disebut sebagai A plus 2B dan seterusnya sampai nanti menentukan suku ke N-nya, ya kan? Nah, bagaimana untuk suku ke N-nya? Nah, untuk suku ke N-nya nanti kalian bisa lihat menggunakan pola berikut. Ya, untuk suku ke N-nya. Jadi untuk suku pertama berarti A atau A berarti A ditambah 1 min 1 dikalikan dengan B. Suku kedua adalah A plus B, berarti A ditambah 2 min 1 kali B dan seterusnya. Maka untuk menentukan suku ke N-nya, kalian nanti akan simpulkan. Untuk menentukan suku ke N-nya, itu kalian nanti suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke N. Maka dengan suku pertamanya itu adalah A, disebut sebagai A, B-nya adalah beda, maka untuk suku ke N-nya adalah nanti kalian akan simpulkan bersama di diskusi online melalui WhatsApp, kemudian nanti dilengkapi di LKPD-nya. Oke, kalian nanti akan melengkapinya di sana dan nanti akan ada tugas dari Ibu untuk kalian bisa upload di Google Classroom. Nah, itu tadi anak-anak semua, kita sudah mempelajari materi barisan aritmatika. Nah, untuk mengetahui rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika, kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Nah, saya yakin anak-anak di sini sudah bisa semua dan bisa menyelesaikan semua soal-soal kontekstual tadi dengan baik dan benar pastinya ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti jika ada yang mau ditanyakan kembali, anak-anak bisa menanyakan melalui WA Group atau melalui Google Classroom. Nah, nanti kita akan sambung lagi di materi yang berikutnya, yaitu di materi deret aritmatika dan kemudian nanti yang selanjutnya ada barisan dan deret geometri. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan
terus belajar. Sampai jumpa.